Hello guys, di video kali ini kami akan membahas tentang perkembangan anak sekolah dasar. Apa itu perkembangan? Menurut Sentrok tahun 1996 dalam bukunya Retno Pangestuti, perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Bersifat kompleks secara melibatkan banyak proses seperti biologis, kognitif, dan sosial emosi. Sedangkan menurut F.J. Mons, DKK tahun 2001 menambahkan, pengertian perkembangan merujuk pada proses menuju kesempurnaan yang tidak dapat diulang kembali berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkembangan yaitu merupakan perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, ada faktor genetik atau hereditaritas, merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditaritas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang mewariskan orang tua. Sejalan dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi yang dimiliki individu dari prakelahiran sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Kemudian yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut mempengaruhi perkembangan individu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikannya aktual. Dan yang ketiga, ada faktor kematangan. Kematangan adalah siapnya suatu organ-organ fungsi kehidupan, baik fisik maupun fisikis, untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. Bagaimanapun banyaknya pembawaan atau kebiasaan seseorang individu, dan betapapun baiknya lingkungan yang tersedia baginya, bila belum mencapai kematangan untuk berfungsi, maka suatu fungsi kehidupan belum dapat dikatakan secara optimal. C. Karakteristik anak didik sekolah dasar. Karakteristik anak didik sekolah dasar menurut Nasution merupakan masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga 11 atau 12 tahun. Usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk ke sekolah dasar dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap dan tingkah lakunya. Masa usia sekolah dasar dianggap sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Pada keserasian bersekolah ini, secara relatif, anak-anak lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. Masa ini dapat diperinci menjadi dua fase. Yang pertama, masa kelas rendah sekolah dasar. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini. Yang pertama, adanya korelasi positif dan tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dan prestasi sekolah. Yang kedua, adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Yang ketiga, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Yang keempat, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Kalau hal itu dirasai menguntungkan untuk meremehkan anak lain. Yang selanjutnya, kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Yang selanjutnya, pada masa ini, terutama pada umur 6-8 tahun, anak menghendaki nilai yang baik, tapi mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. Fase yang kedua adalah masa kelas tinggi sekolah dasar.
Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini, yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus. Yang keempat, pada umur 11 tahun, anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya. Yang kelima, anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Anak usia sekolah dasar mempunyai karakteristik tersendiri. Menurut Sumartadi dan Nana Syodih, karakteristik pada anak usia sekolah dasar, yang pertama, senang bermain. Pada umumnya, anak SD terutama kelas rendah itu senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru untuk melaksanakan kegiatan yang bermuat pada permainan lebih untuk kelas rendah. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang-selingi antara mata pelajaran serius dengan mata pelajaran yang lebih santai. Karakteristik yang kedua adalah senang bergerak. Karakteristik orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD hanya dapat duduk maksimal 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak, menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama dirasakan anak sebagai siksaan. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang. Karakteristik yang keempat, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Pembelajaran di sekolah dasar cepat dipahami anak apabila anak dilibatkan langsung melakukan atau praktik apa yang diajarkan gurunya. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contohnya, anak akan lebih memahami tentang arah mata angin dengan cara membawa anak langsung keluar kelas. Aspek-aspek perkembangan anak sekolah dasar. Yang pertama, aspek fisik. Secara umum, fisik berarti bentuk atau postur atau perawakan. Jadi pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, dan lebih banyak belajar berbagai keterampilan. Perkembangan fisik pada masa ini tergolong lambat tetapi konsisten sehingga cukup beralasan jika dikenal sebagai masa tenang. Yang kedua, aspek kognitif. Kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Kognitif perkembangan diawali dengan berkembangnya kemampuan mengamati, melihat hubungan dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian perkembangan ke arah pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih rumit. Aspek perkembangan pesat pada anak-anak dimulai sejak sekolah dasar usia 6 atau 7 tahun. Perkembangan konstan selama masa belajar dan mencapai puncak pada masa sekolah menengah atas, usia 16 sampai 17 tahun. Yang ketiga, aspek sosial emosi. Syamsul Yusuf mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan aspek sosial diawali pada masa kanak-kanak, itu sekitar usia 3-5 tahun. Anak senang bermain bersama teman sebayanya. Hubungan persebayaan ini berjalan terus dan agak pesat terjadi pada masa usia sekolah dan sangat pesat pada masa remaja. Aspek moral. Pendidikan pada tingkat dasar menjadi lembaga pendidikan awal dan sebagai peletak dasar pengetahuan anak. Selain menjadikan peserta didik menjadi anak yang cerdas, pendidikan dasar juga harus dapat menghasilkan manusia yang baik, berbudi pekerti, dan berakhlak. Salah satu pendidikan yang mengarahkan pada tujuan pendidikan dasar ini adalah pendidikan moral.
Moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan. Aspek agama. Perkembangan agama pada anak telah ada sejak lahir. Potensi manusia beriman kepada Allah yang Maha Esa tidak akan berubah selamanya. Hanya saja mengalami kemajuan dan kemunduran sepanjang hidup. Hal itu tentu disebabkan oleh pengaruh lingkungannya. Aspek seni. Secara umum, dapat dikatakan bahwa karya seni rupa anak bersifat ekspresif dan dinamis. Apa yang digambarkan anak mencerminkan pribadinya, mengungkapkan apa yang diketahuinya, dan bahkan tidak menggambarkan sesuai dengan kenyataan. Kesukaan akan gerak digambarkan dengan warna tajam, mencolok, serta objek-objek penuh gerak, seperti binatang, orang, kendaraan. Tetapi jika dikaji, ternyata secara umum terjadi pentahapan dalam perkembangan dunia kesenian anak. Aspek yang terakhir adalah aspek bahasa. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan meraban. Pada awal masa sekolah dasar berkembang kemampuan berbahasa sosial, yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan, serta hubungan anak dengan teman-temannya, atau yang orang dewasa. Pada akhir masa sekolah dasar, berkembang bahasa pengetahuan. Perkembangan ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan kemampuan intelektual dan sosial.